Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La takum fihi abada, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Surah At-Taubah al-ayat 108. Masjid yang dibangun di atas dasar takwa dari hari pertama untuk layak kamu mendirikan salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang mensucikan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Surah At-Taubah ayat yang ke-108. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Hanya dengan bertakwa kepada Allah lah kita akan mendapatkan ridha-Nya, dan hamba-hamba yang diridai oleh Allah akan diberikan kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat nanti. Dan selalu kita memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat nanti, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Di antara amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membangun masjid dan memakmurkannya. Masjid adalah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh permukaan bumi ini adalah tempat untuk kita diami. Tapi dari sekian luasnya permukaan bumi, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah sabda Rasulullah, yaitu masjid-masjid ini. Alhamdulillah,
di bulan Rajab yang mulia ini, salah satu dari 4 bulan yang penuh dengan kehormatan, yaitu kita meresmikan masjid yang berbulan-bulan lamanya kita membangunnya, dan alhamdulillah kita dapat meresmikannya pada hari ini. Mudah-mudahan masjid ini adalah masjid yang dibangun di atas dasar takwa, seperti mana yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 108 yang kita sebutkan dalam mukaddimah tadi, yaitu masjid seperti dahulu masjid yang dibangun oleh Rasulullah ketika Rasulullah baru menginjakkan kaki di kota Madinah. Hari pertama Rasulullah sampai di kota Madinah, bukan rumah yang pertama kali dibangun, bukan pabrik yang pertama kali didirikan, tidak, bukan pasar yang dibuat pertama kali, bukan. Yang pertama kali didirikan adalah Masjid Quba. Masjid itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dipuji sebagai masjid yang dibangun di atas dasar takwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun di atas dasar takwa dari hari pertama dakwah itu di kota Madinah. Karena untuk membangun peradaban mestilah ada tempat yang sesuai untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang akan membawa umat ini kepada peradaban. Dan umat ini akan terbangun diri mereka, karakter mereka, sakhsiah mereka, kepribadian mereka di masjid. Ini disebutkan di dalam ayat ini, fihi, di dalam masjid itu, rijal, orang-orang yang yuhibbuna ayyatatahharu, orang-orang yang suka untuk mensucikan diri. Di masjid ini kita mensucikan diri kita, yaitu menghilangkan, membuang sifat-sifat yang tercela, perangai-perangai yang buruk, sehingga kita memiliki jiwa-jiwa yang bersih, hati-hati yang suci. Dengan diri yang bersih dan suci inilah layak untuk menjadi pemimpin dan layak berikutnya untuk membangun peradaban. Dan lebih dari itu, di ujung ayat, mereka yang mensucikan diri inilah mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Bukan setiap orang yang sampai ke masjid kemudian ia menjadi layak sebagai orang-orang yang membangun peradaban, tidak. Karena ada juga orang yang pergi ke masjid tetapi tujuannya adalah kepentingan dunia. Maka dengan masjid inilah akan terseleksi nantinya siapa pemimpin, siapa tokoh dengan makna yang sebenarnya. Dan ini disebutkan pula di surah At-Taubah. Kalau tadi ayat 108 sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-18, yang sebenarnya memakmurkan masjid itu adalah bukan setiap orang yang sampai ke masjid, tidak. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah. Datangnya ke masjid adalah karena keimanannya kepada Allah. Wal yaumil akhir, datangnya ke masjid karena ingin mendapatkan balasan di hari akhirat nanti. Karena hidup ini bukan berakhir dengan kematian. Kehidupan yang sejati sebenarnya adalah kehidupan selepas kematian, yaitu kehidupan di hari akhirat nanti. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sejati. Maka orang yang ke masjid akan meninggalkan apa saja yang ada di luar masjid, bahkan berkorban apa saja untuk membangun masjid. Tidak akan merasa rugi apabila mengeluarkan harta
apalagi masjid yang didirikan masjid yang besar, yang memerlukan biaya yang besar. Tetapi orang yang betul-betul memakmurkan masjid karena keimanan kepada Allah, karena mengharapkan balasan di hari akhirat, mereka akan mengorbankan apa saja untuk ke masjid, untuk membangun masjid, untuk memakmurkan masjid. Wa aqamas salah, dan mendirikan salat di masjid. Wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat. Dimulai gerakannya dari masjid. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan itu dimulai dari masjid, sehingga memiliki jiwa yang perkasa, yang izzah, yang memiliki kehormatan dan kemuliaan, yang tidak akan tergadaikan dengan kepentingan duniawi seberapapun besarnya. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda sebagai adab untuk masuk ke masjid, dan ia adalah isyarat kandungannya adalah ilmu. Wa idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hadis Rasulullah, falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmat. Wa idza kharaja, dan apabila keluar dari masjid, falyaqul, hendaklah dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka min fadlik, aku meminta karunia darimu ya Allah. Masuk masjid, minta rahmat. Keluar masjid, minta karunia. Isyarat di dalamnya, rahmat Allah ada dalam masjid ini, karunia Allah ada dalam masjid ini. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid mengejar rahmat dan karunia tersebut. Karena dalam surah Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa rahmatih, karena karunia dan rahmat Allah, fabidzalika, dengan karunia dan rahmat Allah itulah, falyafrahu, hendaklah mereka itu gembira. Inilah yang membuat kita gembira ketika kita ke masjid, karena kita mendapatkan rahmat dan karunia Allah. Dan di ujung ayat Allah berfirman, huwa khairum mimma yajma'un, karunia dan rahmat Allah itu adalah lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Terbangun beberapa ruko, belum lagi lebih baik. Memiliki ratusan atau ribuan kebun, belum lagi lebih baik. Mendapatkan jabatan yang tinggi, belum lagi lebih baik. Memiliki pengaruh yang luas, peminat yang banyak, belum lagi lebih baik dari rahmat dan karunia Allah yang didapatkan di masjid. Beruntunglah Masjid Raudhatus Shalihin dengan pengurus yang bersusah payah, bersungguh-sungguh, bertungkus lumus, membanting tulang, memeras keringat untuk menjadikan masjid ini masjid yang besar dan gagah. Siapa yang mengetahui asal masjid ini sebelum ini masjid yang kecil, yang tidak nyaman kita beribadah dalamnya. Tetapi sekarang ini alhamdulillah, dengan kebersamaan dari jemaah ini, terbangunlah masjid yang selesa dan nyaman ini. Dan ini adalah sebagai sebab semua kita di sini mendapatkan rahmat dan karunia Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran lebih baik dari apapun yang dikumpulkan. Maka mudah-mudahan setiap rupiah yang kita infakkan, sekecil apapun, Allah akan balas nanti dengan balasan berupa kediaman di dalam syurga. Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, dalam riwayat, ya betaghi bihi wajah Allah, ia mengharapkan keredaan Allah, banallahu lahu mislahu fil jannah, Allah akan bangunkan yang seperti itu untuknya di dalam surga. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kediaman di dalam surga.
dan memasukkannya kita ke dalam syurga dengan para nabi dan rasul, dengan bersama dengan orang-orang yang membenarkan kebenaran, bersama dengan orang-orang yang mati syahid dan hamba-hamba Allah saleh lainnya. Mereka berkumpul kembali sebagaimana mereka berkumpul dalam rahmat dan karunia Allah di masjid ketika di dunia. Mereka akan berkumpul kembali di dalam syurga dengan rahmat dan karunia Allah sesuai dengan amalan yang dikerjakan. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu melainkan balasan kebaikan pula. Dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan, orang yang membangun masjid di dunia, Allah akan berikan kepadanya cahaya yang memancar nanti di hari akhirat. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman yang bersama dengannya. Nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya memancar dari hadapan mereka dan dari kanan mereka. Wa yaqulun, mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami ya Allah. Waghfir lana, berikanlah ampunan kepada kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Cahaya yang akan didapatkan di akhirat ditentukan oleh kedatangan kehadiran kita ke masjid ketika di dunia. Rasulullah bersabda, Basyiril masya'in, berilah berita gembira kepada orang yang berjalan fidh dhulami, dalam kegelapan, ilal masajid, ke masjid. Salat subuh bergelap-gelap kita ke masjid. Salat isya bergelap-gelap kita ke masjid. Rupanya yang bergelap-gelap ke masjid ketika di dunia, bin nurit tami yaumal qiyamah, berikan berita gembira untuknya cahaya yang terang, yang sempurna di hari akhirat. Beruntunglah orang yang telah menginfakkan hartanya, karena telah menjadi sebab bagi orang lain untuk mendapatkan cahaya, dan baginya cahaya berlipat kali ganda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim, wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhir, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin wa waqana min syarri a'da'ihi alkafirin wal munafiqin liyaj'alana min warathati jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia sungguh dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqq, saling nasihat menasihati supaya tetap dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah,
baru 4 hari umur Masjid Quba, masjid yang pertama di kota Madinah, Rasulullah telah membangun satu lagi masjid yang lebih besar dari masjid yang pertama. Masjid yang pertama belum penuh lagi, tetapi Rasulullah sudah bangun masjid lagi 100 kali 100 depa. Padahal kaum muslimin belum seberapa jumlahnya di kota Madinah. Itulah Al-Masjidun Nabawi, masjid Nabi yang sekarang. Itulah masjid yang kedua dibangun. Kenapa Rasulullah membangun masjid kemudian terus membangun masjid? Karena masjid adalah pusat peradaban. Untuk memperbaiki keadaan kita pada hari ini, jangan muluk-muluk. Untuk memperbaiki bangsa kita yang luas dari Sabang sampai Merauke, jangan muluk-muluk. Sederhana sekali, yaitu bangun masjid, isi masjid, makmurkan masjid. Insya Allah akan berubah masyarakat di sekitar masjid. Kemudian meluas, kemudian bertemulah antara satu masjid dengan masjid yang lain. Jemaahnya jadi berhimpun menjadi satu. Kesemuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala ke arah yang satu, kiblat. Dengan penyatuan umat itulah peradaban akan terbangun. Khairu ummatin ukhrijat linnas akan terwujudkan. Umat Islam sebagai umat yang dikeluarkan untuk manusia sejagat akan lahir, dan inilah dia berita akhir zaman, yaitu umat Islam sebagai pemimpin bangsa-bangsa di dunia berdasarkan peradaban yang mulia. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini dia risalah masjid. Dari sini kita berubah, maka kebersamaan dari kita amatlah diharapkan. Kebersamaan bukan hanya kebersamaan ketika membangun masjid, tetapi kebersamaan hati untuk mengisi setiap program masjid. Bukan untuk diri kita yang akan mati, tetapi untuk anak-anak kita yang akan tumbuh menjadi pemimpin, pelapis generasi yang akan datang. Kita siapkan jiwa-jiwa mereka yang kuat, yaitu jiwa-jiwa yang dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yaitu jiwa-jiwa yang disucikan di masjid, jiwa-jiwa yang diajarkan ilmu yang tepat dari kitab suci dan hadis Nabi. Inilah risalah masjid. Mulai dari awal dahulu, hari pertama Rasulullah sampai di kota Madinah. Mudah-mudahan Masjid Raudhatus Shalihin ini menyambung risalah Rasulullah SAW untuk generasi ini dan generasi yang akan datang. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma salli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma adfa' 'anna al bala'a wal waba wal zina wal riba wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min sa'iri biladil muslimin 'amma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, limpahkanlah kasih sayangmu kepada kami ya Allah, kepada umat ini ya Allah, khususnya kepada jemaah ya Allah, jemaah Masjid Raudhatus Shalihin. Dan ya Allah, berikanlah khusus lagi kepada orang yang telah menginfakkan harta mereka untuk membangun masjid ini. Ya Allah, bangunkanlah untuk mereka istana di dalam surga nantinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sehatkanlah badan kami ya Allah, jernihkanlah fikiran kami, bersihkanlah hati kami, peliharalah iman kami, teguhkanlah keyakinan kami. Jadikanlah ya Allah setiap amal kami yang akan mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Bangkit-bangkitkan kami dalam keadaan mulia, mati-matikan kami dalam keadaan mulia. Kumpul-kumpulkan kami nanti bersama dengan hamba-hambamu yang mulia ya Allah. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah, fi Masr, wa fi Syam, wa fi Thailand,
وفي الصين وفي الفلبين وفي ماليزيا وفي كل مكان. لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أكيد السلام.